Halo mitra pendengar, kembali dengan saya Bang Saman di saluran channel Lentera Pijar. Sebuah channel yang akan mengajak kalian untuk melakukan perjalanan wisata horor melalui cerita-cerita mistis yang diambil dari pengalaman nyata para narasumber. Mitra pendengar, pada episode kali ini saya akan membacakan cerita lanjutan dari episode sebelumnya yang mengisahkan tentang pengalaman mistis yang dialami oleh narasumber kita bernama Ari saat mendaki Gunung Sumbing. Dari cerita sebelumnya, kita mendapati kalau Ari dan ketiga orang temannya mengalami sebuah hal mistis saat baru memulai pendakian. Hingga akhirnya mereka pun keluar dari jalur pendakian yang mengakibatkan mereka tersesat. Baiklah mitra pendengar, tanpa menunggu lama lagi, persiapkan diri kalian, karena perjalanan wisata horor akan dimulai sekarang. Singkat cerita, setelah kejadian aneh yang menimpa kami malam itu, saya menyuruh Agus dan Indra untuk tidur duluan dan menjaga Dendi. Sementara saya sendiri akan berjaga di depan tenda. Waktu itu, saya duduk di dekat perapian dengan sebatang rokok sambil menambahkan kayu ke perapian yang apinya sudah mulai mengecil. Saat itu, saya hanya duduk termenung sambil memikirkan rencana untuk besok. Karena sebenarnya, saya ragu dengan usulan Dendi yang cenderung memaksakan untuk tetap mendaki. Dan untuk kembali pun, sepertinya akan sangat percuma, karena kami sudah terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Waktu itu, saya masih terus mencoba mengotak-ngatik headlamp yang saya bawa, yang memang sebelumnya mati mendadak dan tidak bisa lagi menyala. Namun, tiba-tiba saat itu, ketika saya coba nyalakan, akhirnya headlamp saya pun kembali menyala. Saat itu, saya benar-benar senang. Kemudian, saya pun mencoba menyorotkan cahaya headlamp ke sekitaran. Namun tiba-tiba, saya dikagetkan dengan penampakan sosok makhluk hitam tinggi besar yang sedang berdiri tepat di belakang tenda. Makhluk itu sangat besar. Bahkan, tingginya pun saya perkirakan mencapai 4 meter. Dan tangannya saya lihat
memiliki kuku yang sangat panjang. Waktu itu saya mencoba menyorotkan lampu untuk melihat wajahnya. Namun tiba-tiba, sosok itu langsung menyerang saya hingga membuat saya tak sadarkan diri. Kemudian, saya pun mulai tersadar ketika saya merasa ada yang menepuk-nepuk pipi sambil memanggil-manggil nama saya. "Ri, bangun Ri. Ri, bangun. Dan ketika saya membuka mata, saya pun melihat kondisinya sudah terhang. Saya yang saat itu agak sedikit linglung mencoba bangun dan melihat ke arah sekeliling. Kemudian Indra pun bertanya, "Ri, kenapa kamu tidur di luar? Dan lagi, kenapa kamu tidak bangunin kami tadi malam?" Saat itu, saya tidak menceritakan tentang apa yang terjadi semalam. Karena saya tidak mau menambahkan kekhawatiran terhadap teman saya yang lain. Saya pun hanya beralasan kalau saya tidak sengaja ketiduran di luar. "Kayaknya semalam saya ketiduran deh. Oh iya, gimana kondisi Dendi? Apa dia sudah baikan?" "Dia sudah baikan kok. Tuh lihat. Sekarang dia lagi beresin barang-barang dan tenda." Kemudian saya pun langsung bergegas menghampiri Dendi untuk melihat lukanya. "Den, kamu nggak apa-apa? Gimana luka di perut kamu?" Sambil membuka bajunya, dia pun langsung menunjukkan bekas luka yang dia dapatkan semalam. "Oh ini, sudah mendingan kok Ri. Cuman memang agak terasa sakit kalau disentuh. Tapi nanti juga sembuh kok." "Ya udah, nanti tugas membuka jalan biar saya dan Agus saja. Kamu jangan terlalu banyak gerak, biar luka kamu cepat sembuh." Di tengah-tengah obrolan saya saat itu, kemudian Agus pun langsung memanggil kami. "Woi, sini makan dulu. Ini makanannya sudah siap." Dan akhirnya kami pun makan sebelum kami kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, setelah selesai makan dan membereskan tenda, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan saat itu, waktu menunjukkan kira-kira jam 8 pagi. Saya yang bertugas untuk membuka jalan terus mengibaskan golok saya ke kanan dan ke kiri untuk memotong setiap ranting dan ilalang yang menghalangi jalan kami. Dan saat itu, kami berjalan agak cukup lambat karena kondisi Dendi yang masih sering merasakan sakit di perutnya akibat serangan semalam. Di sepanjang jalan, kami tidak banyak bicara karena di antara kami memiliki rasa khawatir akan tersesat ataupun adanya hewan buas. Tak terasa cukup lama kami terus berjalan hingga matahari berada tepat di atas kepala kami. Namun, waktu itu kami belum menemukan jalan setapak ataupun tanda-tanda kalau tempat itu pernah dijamah manusia. Karena merasa lelah, akhirnya kami pun beristirahat di bawah sebuah pohon yang ukurannya cukup besar. Kemudian, saya pun langsung membuatkan kopi untuk mencairkan suasana yang begitu tegang sebelumnya. Ngopi. Nih kopi." "Pada diem baik, kayak nggak saling kenal aja. Coba di kopian dulu biar rileks." "Oh iya Den,
Ini gimana kelanjutannya? Dari tadi kita menyusuri hutan, tapi belum menemukan tanda-tanda jalan keluar. Sambil melihat bekas luka di perutnya, lantas Dendi pun menjawab, "Udah, kita berpikir positif aja. Kita pasti bisa sampai puncak kok." Dan akhirnya kami pun di sana ngobrol santai sambil ngopi dan menikmati beberapa batang rokok. Singkat cerita, tak terasa kami beristirahat hingga waktu menunjukkan jam 2 siang. Kemudian kami pun kembali melanjutkan perjalanan dengan menerobos lebatnya hutan yang belum pernah terjamah sedikit pun oleh manusia. Hingga waktu menjelang sore, kami belum menemukan jalan keluar ataupun tanda-tanda akan adanya puncak. Dan di saat itu, tiba-tiba Indra berteriak kepada kami sambil menunjukkan sesuatu. "Woi, berhenti woi. Itu kalau nggak salah bekas perapian kan? Coba kita ke sana. Kayaknya itu bekas manusia deh." Seketika kami pun langsung menuju tempat yang ditunjukkan oleh Indra. Setelah tiba, saya yang dari tadi sudah merasa pegal langsung duduk dan mencoba untuk meluruskan kaki. Namun, di saat itu Dendi berkata, "Kayaknya saya merasa nggak asing deh dengan tempat ini." Kemudian, Agus pun langsung menimpal perkataan Dendi. Apaan sih kamu, Den? Kayak yang pernah kesini aja kamu. Sambil berjalan melihat ke sekeliling, lantas Dendi pun memberitahu kami, "Nah ini, bekas kita pasang tenda di sini. Dan saya masih ingat betul kalau perapian kita semalam berada tepat di sebelah sini. Kayaknya kita malah kembali ke tempat awal kita berangkat loh." Mendengar hal itu, saya pun langsung tertunduk lesu karena merasa kecewa. Kemudian, Agus pun berkata dengan nada yang emosi, Sial. Jadi kita jalan dari pagi sampai sore cuman untuk balik lagi ke tempat ini. Gak habis pikir. Ini gimana sih, Den? Kamu kan yang ngasih ide. Dan di saat itu, kemudian Indra pun mencoba untuk memberikan masukan. Kenapa kita nggak balik lagi turun aja? Dan di saat itu, lantas Dendi pun langsung menimpal perkataan Indra. "Diam kamu, Indra. Justru kan semua ini karena kamu yang penakut. Coba aja pas malam kemarin kita langsung balik lagi. Pasti nggak akan kayak gini. Saya ngasih ide itu kan karena kamu. Kamu kan yang bilang kalau kamu takut dengan penampakan kemarin. Sekarang udah kayak gini, saya yang disalahin." Karena saat itu kondisinya sudah mulai tidak kondusif, saya pun mencoba melerai perdebatan mereka. Udah. Ngapain sih kalian malah berdebat saling menyalahkan? Harusnya kalian lebih fokus mikirin jalan keluar dari sini, bukannya saling menyalahkan. Sekarang gini aja. Kita ngecamp lagi aja di sini. Karena percuma melanjutkan perjalanan dengan pemikiran kalian yang lagi kacau. Bukannya nemu jalan keluar, yang ada malah tambah tersesat. Buat kalian yang mempunyai pengalaman atau kisah horor, kalian bisa ikut berpartisipasi dengan cara mengirimkan kisah horor kalian melalui email kami. Atau kalian bisa follow Instagram kami yang sudah ada di deskripsi. Karena sebagian penghasilan channel ini akan kami bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Singkat cerita, akhirnya kami pun kembali mendirikan tenda di tempat yang sama dengan sebelumnya. Namun, waktu itu di tengah-tengah kami sedang mendirikan tenda, tiba-tiba Dendi mengeluh merasakan nyeri di bagian perutnya yang terluka. Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, lantas saya pun menyuruh Dendi untuk duduk beristirahat sambil menunggu saya dan Indra selesai mendirikan tenda. Dan Agus, saat itu saya suruh untuk menyiapkan makanan agar kami bisa segera makan. Namun, ketika tenda sudah beres dan saya berniat membantu Dendi untuk beristirahat di dalam tenda, tiba-tiba saya melihat Dendi sudah tergeletak pingsan, tak sadarkan diri. Lantas, saya dan yang lainnya pun langsung membawa Dendi ke dalam tenda. Karena saat itu hari sudah mulai sore, saya pun menyuruh Indra untuk menjaga Dendi di dalam tenda. Sedangkan saya langsung mencari kayu bakar untuk membuat api malam nanti. Singkat cerita, waktu malam pun tiba. Dan saat itu, headlamp kami bisa digunakan untuk penerangan. Dan Agus pun sudah menyiapkan makanan untuk kami makan. Karena saat itu kami sudah benar-benar kelaparan, akhirnya kami bertiga pun makan dengan lahap. Dan tak lupa, kami menyisahkan satu piring makanan untuk Dendi bila dia sadar. Setelah selesai makan, kami pun langsung duduk di depan perapian sambil merencanakan untuk perjalanan besok. Gus, ini gimana? Kita nggak mungkin bisa terus-terusan seperti ini. Udahlah, kita nggak usah maksain ke puncak. Mending kita fokus nyari jalan untuk pulang. Saya setuju sih. Mending kita nyari cara agar kita bisa pulang. Karena setelah kejadian yang menimpa Dendi, saya punya firasat buruk akan hal ini. Dan di saat itu, saya melihat Indra hanya duduk termenung sambil melihat ke perapian. Kemudian, saya pun lantas mencoba bertanya. Dra, kamu kenapa diem terus? Awas, kamu jangan melamun di tempat seperti ini. Seperti merasa bersalah, kemudian Indra pun menjawab. Saya kepikiran aja dengan kata-kata Dendi. Mungkin aja kalau kemarin kita balik lagi ke jalur awal, hal kayak gini itu nggak akan terjadi. Sambil menepuk pundak Indra, Agus pun langsung mengingatkan. Udah Indra, gak usah terlalu dipikirin. Lagian kan, ini juga kesepakatan kita bersama. Kita nggak nyalahin kamu kok. Mending kita fokus aja sekarang untuk bisa keluar dari tempat ini, daripada harus saling menyalahkan. Di tengah-tengah obrolan kami saat itu, tiba-tiba kami mendengar suara teriakan Dendi dari dalam tenda. Seketika kami bertiga pun langsung bergegas ke tenda untuk melihat keadaan Dendi. Dan ternyata saat itu Dendi sedang kesurupan karena terlihat dari matanya yang melotot dan berteriak tidak karuan. Lantas saat itu saya segera memegangi tubuh Dendi yang terus-terusan berontak. Kemudian saya langsung mencoba bertanya kepada sosok yang merasuki tubuh Dendi. Assalamualaikum, ini dengan siapa? Sosok itu tidak menjawab apapun. Bahkan malah tertawa lantang dengan mata yang melotot ke arah kami bertiga. Kemudian saat itu saya pun mencoba untuk kembali bertanya. Assalamualaikum, mohon maaf,
ini dengan siapa? Dan akhirnya makhluk itu pun menjawab, Waalaikumsalam. Kalian ini siapa? Berani-beraninya datang ke wilayahku dengan membawa sesuatu seolah-olah ingin menantangku. Saat itu kami bertiga pun merasa heran dengan apa yang dimaksud sesuatu oleh makhluk itu. Kemudian saya pun mencoba untuk meminta maaf jika di antara kami ada yang tidak sopan. Mohon maaf sebelumnya. Kami tidak ada maksud untuk mengganggu ataupun merusak tempat Anda. Apalagi kami sedikit pun tidak ada niat untuk menantang penghuni di sini. Justru kami di sini tersesat dan mencoba untuk pulang. Dengan suara tertawa yang lantang, kemudian makhluk itu pun kembali menjawab, Justru yang membuat kalian tersesat dan kembali ke tempat ini itu adalah saya. Bahkan saya yang kemarin menyerang anak ini. Memang di antara kalian tidak ada yang menantang. Tapi benda yang dibawa anak inilah yang menantang saya. Mendengar hal itu, saya pun sempat terdiam sejenak tentang maksud benda yang dibawa Dendi sehingga dianggap menantang. Seketika saat itu Agus pun langsung ikut berbicara karena dia merasa kesal dengan makhluk itu. Woi, kami datang ke sini tidak ada maksud untuk mengganggu. Justru kalianlah yang dari awal mengganggu perjalanan kami. Kamu pikir kami takut? Tidak. Sedikit pun kami tidak takut terhadap makhluk seperti kalian. Yang kami takutkan hanyalah Tuhan kami. Mendengar perkataan Agus, makhluk itu pun kembali tertawa seraya menjawab, Hahaha, beraninya kamu berucap seperti itu. Apa belum cukup kalian aku buat tersesat? Saat itu keadaan semakin memanas dan saya mulai terpancing emosi karena sikap makhluk itu. Dan akhirnya saya pun mencoba untuk menantang makhluk itu. Udah, mending kamu keluar dari tubuh teman saya dan hadapi saya secara jantan. Sedikit pun saya tidak takut sama kamu. Kamu ciptaan Tuhan dan saya pun sama. Masalah mati biar Tuhan yang menentukan. Saya bisa mati kalau Tuhan saya mengizinkan. Begitupun dengan kamu. Sontak makhluk itu pun langsung berontak dengan kuat, hingga membuat Agus dan Indra pun tak kuasa menahan pegangan mereka ke tubuh Dendi. Kemudian, Dendi yang dirasuki makhluk itu pun berjalan keluar tenda dan berdiri tepat di depan api unggun. Dan di saat itu, saya melihat sosok bayangan hitam yang tiba-tiba keluar dari tubuh Dendi hingga membuat Dendi tergeletak jatuh di dekat perapian. Seketika, saya dan yang lainnya langsung bergegas keluar tenda. Dan di saat itu, nampak jelas sosok hitam tinggi besar berdiri di hadapan kami. Sosok makhluk itu saya perhatikan, sama seperti yang menyerang saya di malam sebelumnya. Kemudian, saya pun langsung menyuruh Indra dan Agus untuk membawa Dendi ke dalam tenda. Lantas, Agus dan Indra pun langsung membopong Dendi untuk masuk ke dalam tenda. Setelah itu, kemudian saya pun langsung mengambil segenggam tanah dan membacakan ayat kursi ke tanah itu. Dengan penuh keyakinan dan mengucap takbir, saya langsung lemparkan tanah itu ke makhluk hitam tadi. Seketika, makhluk itu pun langsung menghilang, diiringi suara teriakannya yang seperti kesakitan.
Dan untuk berjaga-jaga, saya mengambil botol aqua yang berisikan air. Dan kemudian, saya kembali membacakan ayat kursi ke air itu. Dan setelah itu, saya pun langsung menyiramkan air itu ke sekeliling tenda. Singkat cerita, setelah selesai, kemudian saya langsung bergegas masuk ke tenda untuk melihat kondisi Dendi. Dan di saat itu, ketika saya lihat, Dendi pun sudah sadarkan diri, seperti tidak merasakan hal yang dia alami sebelumnya. Lah, kok sudah malam aja? Perasaan tadi kan masih sore. Dan kenapa badan saya terasa pegal-pegal ya? Saya yang saat itu tidak mau memberitahu Dendi tentang apa yang terjadi sebenarnya, lantas menjawab sambil memberikan tatapan kode kepada Agus dan Indra. Ah, kamu Den, tidur udah seperti belajar mati aja. Dari tadi saya bangunin, tapi kamu gak bangun-bangun. Masa iya saya ketiduran? Perasaan kan tadi sore saya lagi duduk. Sambil menyodorkan sepiring nasi yang sengaja kami sisihkan untuk Dendi, lantas Agus pun mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. Udah, mending sekarang kamu makan aja nih. Pasti kamu lapar kan? Kami bertiga udah makan kok tadi. Lagian, kamu susah sekali sih dibangunin untuk makan. Seperti masih kebingungan, lantas Dendi pun langsung makan dengan lahap. Singkat cerita, malam itu kita tidur dengan nyenyak tanpa adanya gangguan apapun. Dan di keesokan harinya, setelah selesai makan, kami pun langsung membereskan semua barang-barang dan kembali melanjutkan perjalanan. Dan saat itu, prioritas kami bukan lagi untuk ke puncak, melainkan bagaimana cara kami bisa keluar dari tempat itu. Waktu itu, rencananya kami akan kembali menyusuri jalan yang kemarin kami lewati. Karena kami yakin kalau jalan kemarin yang kami lewati sudah benar. Hanya saja, kemarin kami dibuat berputar oleh Demiti sana. 3 jam sudah kami menyusuri lebatnya hutan sumbing. Hingga akhirnya, perjalanan kami harus terhenti setelah dihadapkan oleh sebuah tebing yang begitu curam, namun memiliki ketinggian yang lumayan cukup tinggi. Setelah beristirahat sejenak untuk memakan makanan kecil, kami pun sepakat untuk memanjat tebing tersebut. Karena itu adalah satu-satunya jalan pintas agar kami bisa sampai ke atas. Dan untuk mencari jalan lain, mungkin akan memakan banyak sekali waktu. Singkat cerita, akhirnya kami pun memulai untuk memanjat tebing tersebut. Saya pun mendapat giliran pertama dan bertugas untuk membawa tali ke atas agar nanti teman saya yang lain bisa memanjat tebing dengan mudah. Tidak mudah bagi saya untuk memanjat tebing itu. Selain permukaan batunya yang cukup licin, saya pun harus memperhatikan setiap pijakan yang saya injak. Bahkan, tak jarang, bebatuan yang saya pijak rapuh dan terjatuh, bahkan hampir menimpa teman saya yang di bawah. Namun akhirnya, saya berhasil memanjat tebing itu hingga sampai ke atas. Kemudian, saya pun langsung menyuruh teman saya yang lain
untuk mengikat semua tas agar nanti saya tarik ke atas. Setelah selesai menaikkan semua perlengkapan, kemudian giliran Agus yang memanjat tebing itu. Namun, karena Agus memang sudah ahli, dia tidak mengalami kendala apapun. Kemudian, setelah Agus tiba di atas, giliran Indra yang memang orangnya penakut akan ketinggian sempat membuat saya dan Agus pun kerepotan. Namun, yang menjadi kendala kami saat itu, di saat giliran Dendi yang memanjat. Waktu itu, di saat Dendi sedang memanjat tebing, tiba-tiba dia mengerang merasakan sakit di bagian perutnya yang terluka. Hingga membuat kami bertiga harus menarik paksa Dendi agar bisa sampai ke atas tebing. Dengan bersusah payah, akhirnya kami berempat pun bisa sampai ke atas tebing dengan selamat. Saat itu, kami berempat pun sejenak beristirahat sambil menikmati indahnya pemandangan. Terlihat jelas hamparan hutan sumbing yang begitu luas. Dan bahkan kami dapat melihat gagahnya Gunung Sindoro yang berada di samping Gunung Sumbing. Sambil menikmati sebatang rokok, kami terus mengagumi indahnya alam yang diciptakan Tuhan. Bahkan saat itu kami merasa betah dan tidak ingin pergi untuk meninggalkan tempat itu. Namun, kami harus tetap terus berjalan agar kami bisa pulang. Dan saat itu, ketika saya terus memperhatikan sekeliling, tanpa sengaja dari kejauhan saya melihat sebuah genteng bangunan di tengah-tengah hutan. Lantas, saya pun langsung memberitahu teman saya yang lain. Woi, coba lihat. Itu kayaknya genteng sebuah pos ya. Apa kita ke sana aja? Karena itu pasti sebuah pos. Kalau kita ke sana, kita pasti akan menemukan jalan. Dan akhirnya kami pun sepakat untuk melanjutkan perjalanan kami dengan arah bangunan itu. Singkat cerita, hari pun sudah mulai sore dan kami pun tidak mungkin membangun tenda di atas tebing karena dikhawatirkan hujan turun yang justru membahayakan kami. Dan saat itu, cuaca pun memang sudah terlihat mendung, seperti akan turun hujan. Dan akhirnya, kami pun kembali melanjutkan perjalanan dan mencari sebuah tanah yang datar agar kami bisa membangun tenda.